Bab 1801, Silver Dragon Suppression. Tombak itu terguncang untuk memunculkan pusaran perak dari udara tipis. Itu benar-benar melahap semburan kabut kuning gelap dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak. Satu-satunya perubahan yang terlihat adalah cahaya pada armor perang 4 kata Silver Dragon dan Skillin menjadi lebih terang. Gu Yuena mengepakkan sayap kanannya sehingga tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Dia menghindari serangan dari dua Evil Cycles di sisinya. Heksagram aneh secara bersamaan muncul di bawah kakinya. Masing-masing dari 6 sudut heksagram memiliki warna yang berbeda. Warna biru, merah, hijau, dan kuning masing-masing melambangkan elemen air, api, angin, dan tanah, sedangkan warna perak dan emas adalah atribut ruang dan cahaya. 6 elemen mekar, penindasan naga perak. Suara sedingin es Gu Yuena terdengar. Pada saat berikutnya, seluruh langit terdistorsi dengan keras. Seekor naga perak raksasa muncul perlahan di belakangnya. Naga perak raksasa itu panjangnya lebih dari 1000 meter. Hampir setiap pandangan di medan perang tertuju pada naga perak raksasa. Segera setelah itu, Gu Yuena mengangkat tombak naga perak tinggi-tinggi di tangannya. Pada saat berikutnya, naga perak raksasa menyebar ke udara dan berubah menjadi aliran cahaya perak yang menyilaukan. Cahaya perak turun dari langit seperti meteor dan jatuh ke korps angkatan darat barat di bawahnya. Boom, 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 lampu perak bertindak seperti bom, dan itu mirip dengan pengeboman karpet. Setiap aliran cahaya perak tampaknya berubah menjadi naga perak kecil yang memiliki aura 6 elemen. Pancaran perak itu luar biasa cepat. Setiap orang dari mereka tampaknya terlihat. Mereka mendarat di makhluk abisal dengan cara yang sangat tepat. Segera setelah pancaran perak menghubungi makhluk abisal, ledakan kecil akan terjadi mengubah makhluk abisal menjadi aliran udara. Bahkan lebih aneh lagi bahwa pancaran perak akan berubah menjadi pusaran 6 warna segera setelah ledakan. Pusaran tersebut menyedot energi abisal sehingga energi abisal tidak dapat kembali ke jurang. Dalam sekejap, lebih dari 3000 makhluk jurang dari spesies yang berbeda telah jatuh dalam serangan penindasan naga perak. Dia adalah Dewa Semu. Qiangu Dongfeng baru saja meledakkan Abyssal Evil Cycle di hadapannya dengan tongkatnya. Dia tidak bisa diganggu dengan energi Abyssal Evil Cycle yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia memelototi Gu Yuena dengan bingung. Ya, dia adalah Dewa Semu. Hanya Dewa Semu yang mampu meledak dengan kecakapan menyerang yang begitu kuat. Bagaimana mungkin? Qiangu Dongfeng sangat terguncang saat ini. Seluruh klan Qiangu ada di sini di garis depan. Bahkan Qiangu Dieting tidak menyadari bahwa Gu Yuena telah mencapai peringkat Semu Dewa. Dia adalah Dewa Semu dan bukan hanya limit Douluo. Sebelumnya, Qiangu Dongfeng curiga bahwa Gu Yuena telah mencapai peringkat limit Douluo. Namun, dia paling tidak berharap cucu menantunya telah melampaui dia tanpa dia sadari. Mungkinkah ada beberapa rahasia mendalam yang tersembunyi di platform 10.000 binatang? Dia langsung memikirkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Dewa Semu di usia yang begitu muda? Tang Wulin telah menentang hukum surga dengan anugerah alaminya yang luar biasa, tetapi dia masih belum menjadi limit Douluo yang sebenarnya. Pelepasan Silver Dragon Suppression berhasil menghentikan serangan kuat Abyssal Legion. Sementara itu, Legiun Korps Angkatan Darat Barat baru saja memulai tembakan balasannya. Gu Yuena mengangkat Silver Dragon Spear miliknya untuk melahap dan menyerap energi abisal yang dihasilkan dari Silver Dragon Suppression miliknya. Pertempuran di darat telah memasuki fase paling intens. Makhluk abisal membunuh orang-orang dan menyebabkan pemusnahan massal pada saat yang bersamaan. Hanya butuh beberapa saat untuk menghancurkan sebagian besar garis Korps Angkatan Darat Barat. Itu adalah kekacauan yang mengerikan mulai dari pelanggaran. Semua pusat kekuatan spirit pagoda terlibat penuh di medan perang. Mereka terutama bertarung melawan Abyssal Evil Cycles. Mereka akhirnya berhasil menghentikan makhluk abisal dengan susah payah. Namun, suara gelap dan suram terdengar bergema di langit pada saat yang tepat. Kakak Qiangu, sudah lama kita tidak bertemu. Terima kasih telah mengirimkan pesan yang memberikan kesempatan yang baik bagi kami. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya untuk membunuh orang-orang ini? Anda sudah melihatnya sekarang. Great Array Blue Driver God Killer sudah terbentuk. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk mencapai ketuhanan. Satu kaisar hantu duduk bersila di atas tengkorak besar yang memancarkan cahaya hijau mengerikan. Dia terbang keluar dari gua bawah tanah perlahan. Begitu dia muncul,
sisa-sisa jiwa tentara Korps Angkatan Darat Barat yang telah meninggal langsung berubah menjadi kumpulan roh yang mengerikan dan pendendam. Roh hijau pendendam terbang ke arahnya untuk dimakan oleh tengkorak besar di bawahnya. Kaisar Hantu sangat senang dengan hadiahnya. Jiwa segar merasakan yang terbaik. Saudara Qianghu, tidakkah Anda ingin bergabung dengan saya untuk mencicipi jiwa-jiwa yang nikmat ini? Kaisar Hantu, berhenti membuat tuduhan jahatmu. Aku tidak akan berhenti sampai aku mati melawanmu hari ini. Qianghu Dongfeng menegur dengan marah. Meskipun mengetahui bahwa Kaisar Hantu mempermainkan mereka satu sama lain, Dong Xian yang sudah kembali untuk memimpin pasukan memandang ke arah Qianghu Dongfeng dengan jahat. Seandainya Dong Xian tidak menerima saran Qianghu Dongfeng untuk berpura-pura mundur dan meninggalkan posisi pertahanan, musuh tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos pertahanan Korps Angkatan Darat Barat. Namun, penyesalannya sia-sia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan musuh yang tangguh. Diet Qianghu terbang. Dia melihat ke arah Kaisar Hantu dengan tatapan membara. Kaisar Hantu, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Menindas junior tidak membuatmu mampu, dan pertandingan verbal tidak ada artinya. Hari ini, hanya satu dari kita yang akan meninggalkan medan perang hidup-hidup. Dewa Semu yang paling kuat dari klan Qianghu tampak sangat tenang pada saat yang tepat ini. Sejak dia menyerah setelah ditekan oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek, dia menghindari tugas manajemen selama ini. Dia telah menyerahkan semuanya pada Qianghu Dongfeng. Pada saat yang sama, kakak laki-laki Qianghu Dongfeng, Purgatory Douluo diasingkan dari klan. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Tujuan Diet Qianghu sederhana. Dia ingin meninggalkan garis keturunan yang masih hidup untuk klan Qianghu. Sekarang Akademi Shrek dan Sekte Tang telah kembali. Qianghu Dieting cukup percaya diri untuk memenangkan perang ini. Qianghu Dongfeng tahu bahwa klan Qianghu memiliki beberapa senjata dewa. Ayahnya memiliki salah satu senjata ilahi yang paling penting. Itu adalah senjata ilahi yang diwariskan oleh kepala klan dari generasi sebelumnya. Itu hanya akan diturunkan ke kepala klan berikutnya setelah kematian kepala klan saat ini. Namun demikian, dia tidak tahu apa senjata dewa itu. Qianghu Dieting adalah pengguna senjata ilahi ini sekarang. Senjata ilahi tidak dilengkapi dengan kemampuan serangan atau pertahanan apapun. Di sisi lain, ia memiliki kemampuan ramalan yang kuat. Itu adalah senjata ilahi tipe ramalan. Sejak dimulainya rekonstruksi kota Shrek, Dieting Qianghu menerima peringatan dini dari senjata ilahi. Peringatan itu semakin intens dari hari ke hari. Pada akhirnya, dia membuat ramalan di hadapan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Ramalan meramalkan peluang tipis untuk bertahan hidup dengan satu garis keturunan yang masih hidup. Pada saat itu, dia menyadari bahwa sangat mungkin bahwa silsilah Qianghu akan menghadapi peristiwa bencana, tetapi itu tidak akan menjadi akhir dari silsilah mereka. Oleh karena itu, dia membuat putra sulungnya meninggalkan klan. Sebagai kepala klan, dia tidak punya pilihan selain tinggal dan hidup atau mati bersama klan. Dia memberikan senjata ilahi tipe ramalan ke Purgatory Douluo. Sementara itu, Qianghu Dongfeng tidak mengetahui semua yang terjadi. Belum lama ini, Purgatory Douluo mengirim pesan terakhir. Dia menjadikan dirinya domba kurban untuk membuat ramalan terakhir. Dia ingin melihat apakah ada kemungkinan mengubah nasib klan Qianghu. Pesannya adalah, menjadi dermawan dan memiliki garis keturunan yang bajik. Qianghu Dieting menolak untuk percaya pada takdir sepanjang hidupnya karena teknik staf klan Qianghu adalah melawan langit dan bumi. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa ada karma di dunia ini. Bencana besar yang menimpa kota Shrek disebabkan oleh klannya. Tentu saja, mereka akan dihukum atas kejahatan mereka. Karena itu, dia datang dengan satu-satunya tujuan untuk melawan musuh di medan perang dengan kemampuan terbaiknya. Dia ingin berkontribusi dalam perang melawan pesawat abisal, sehingga klan Qianghu-nya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Bab 1802, Kedatangan Musuh yang Tangguh. Di sisi lain, Qianghu Dongfeng tidak mengetahui hal ini. Kenyataannya, Qianghu Dieting kecewa dengan Qianghu Dongfeng ketika dia gagal dalam pertarungan melawan Shrek dan Sekte Tang terakhir kali. Saat ini, Dewa Semu Qianghu Dieting muncul di medan perang dengan Kaisar Hantu sebagai sasarannya. Kaisar Hantu dapat dengan jelas merasakan aura dari Qianghu Diet sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu menimbulkan perasaan takut dalam dirinya. Orang tua ini gila. Dia akan melawanku sampai mati. Lebih banyak makhluk abisal melonjak keluar dari gua saat ini. 7 arit jahat terbunuh sebelumnya,
tetapi ada lebih dari 50 dari mereka yang dapat dilihat samar-samar di langit saat ini. Segala macam makhluk jurang dalam berbagai bentuk dan bentuk keluar dari gua raksasa untuk bergabung dengan legiun penghancur. Qiangu Dieting mengangkat kepalanya dan melolong dan melepaskan Coiling Dragon Staff. Langit tempur dan aura bumi mekar dengan liar dari tubuhnya. Klan Qiangu tidak akan pernah mengakui kekalahan. Dia berteriak keras. Kemudian, seluruh orangnya berubah menjadi entitas seperti kilat saat dia langsung menyerang Kaisar Hantu. Tabrakan tatap muka dari dua dewa semu telah dimulai. Pada saat yang sama, makhluk abisal mulai menyerang sekali lagi. Siluet diam-diam tiba di sebelah Gu Yuena. Itu muncul dari udara tipis tanpa aura sedikit pun. Dari penampilannya, itu tidak berbeda dengan Evil Sickle biasa. Itu sedikit lebih pendek dan ukurannya lebih kecil, ukurannya mirip dengan Gu Yuena yang mengenakan baju perangnya, tingginya sekitar 3 meter. Cakar depan Evil Sickle tidak berwarna kuning tua tapi kuning cerah yang mengerikan. Itu bergerak sedikit sebelum cakar depannya mendarat di sayap naga Gu Yuena. Terlepas dari kemampuan Gu Yuena, dia tidak menyadari keberadaannya sebelum dia ditusuk. Tepat pada saat itulah sosok diam-diam muncul di belakang Gu Yuena. Dengan sepasang tangannya yang kuat dan besar, siluet itu mencengkeram cakar depan Evil Sickle yang tidak bisa dihancurkan. Dia adalah pria parubaya yang sederhana, tampan, dan tampan. Semburan aura yang kuat dan menakutkan keluar dari tubuhnya saat tangannya menggenggam sepasang cakar sabit. Jika dilihat dari dekat, sosok Evil Sickle mirip dengan manusia. Selain itu, ia juga memiliki wajah manusia yang tampak tampan. Ia terkejut ketika cakar depannya dicengkeram. Itu juga merasakan aura lawan. Apakah kamu manusia? Tidak, kamu bukan manusia. Suaranya dalam tapi lembut. Itu hanya bisa didengar dalam batas ruang kecil. Segera setelah itu, semburan gelombang udara yang kuat meledak di antara kedua pihak. Pria parubaya itu bergoyang sekali sambil tetap di tempat yang sama. Pada saat berikutnya, Evil Sickle yang aneh diledakkan seperti bola meriam di langit. Itu menghilang tanpa jejak. Pria parubaya itu mengangkat tangannya dan melihat telapak tangannya. Dia memiliki sisik emas senja di telapak tangannya. Ada sepotong sisik yang memiliki retakan tepat di tengahnya di masing-masing telapak tangannya sekarang. Cakar depan itu adalah senjata dewa. Makhluk itu memiliki kultivasi peringkat dewa semu dan harus menjadi pemimpin klan abisal ini. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu bergoyang sekali. Dia kemudian menghilang dari belakang Gu Yuena. Dari awal hingga akhir, Gu Yuena tidak berbalik sama sekali. Tombak naga perak di tangannya terus melahap energi abisal di udara. Tidak diragukan lagi, makhluk yang muncul di belakangnya justru adalah pemimpin klan sabit jahat, Raja Sabit. Sickle Monarch menduduki peringkat kelima di pesawat abisal. Baik Raja Hitam dan Raja Lebah bersama-sama bahkan mungkin bukan lawan yang layak. Bagaimanapun, itu digagalkan oleh pria berpakaian hitam yang muncul tanpa suara di belakang Gu Yuena. Gu Yuena menyipitkan matanya dan mengayunkan tombak naga perak ke udara. Sebuah heksagram muncul sekali lagi. Namun, itu berbeda dari yang sebelumnya. Heksagram saat ini dalam nada perak yang mempesona. Warna perak intens berubah tak terduga. Itu berfluktuasi setiap saat. Kunci spasial, perintah bersemangat mempengaruhi seluruh ruang. Pada saat berikutnya, seluruh lingkungan berhenti sejenak. Sickle jahat yang melaju melintasi langit di atas medan perang dengan kecepatan tinggi terungkap seolah-olah mereka sedang diperas keluar dari angkasa. Gu Yuena mengandalkan kontrolnya yang kuat atas elemen untuk mengunci seluruh ruang sehingga makhluk-makhluk ini tidak bisa bergerak. Dengan cara ini, kemampuan bertarung Evil Sickles akan menjadi sangat lemah. Saat ini, sejumlah siluet terlihat melompat ke udara dari tanah. 5 siluet memancarkan aura paling kuat. Pemimpin mereka adalah seorang pria berjubah. Begitu dia muncul, seluruh langit berguncang hebat sehingga kunci tata ruang Gu Yuena hancur seketika. Ekspresi Gu Yuena berubah saat melihat orang ini. Pria ini sangat dekat untuk menjadi dewa. Selain itu, dia dapat mengetahui dari aura orang tersebut bahwa dia bukanlah master jiwa jahat, meskipun dia berasal dari alam jurang. Jubah pria itu berwarna emas yang indah. Dia tampak tidak berbeda dari manusia. Dia tampan, tidak seperti Tang Wulin. Dia memiliki jubah emas menyapu di punggungnya. Dia tetap melayang di udara, namun dia telah menarik perhatian semua orang di tempat kejadian. Siapa dia? Ini menarik. Apakah dunia ini milik umat manusia? Sumber kehidupan di sini berbau menyegarkan.
Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak menikmati dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, pandangannya tertuju pada Gu Yuena. Seperti yang diharapkan, umat manusia terdiri dari makhluk hidup yang cerdas. Aku mendeteksi bau aneh darimu, tapi aku menyukainya. Mengapa Anda tidak mengikrarkan kesetiaan Anda kepada saya dan menjadi pelayan saya? Suaranya terdengar sangat menyenangkan. Itu sangat memikat di telinga pendengar. Pusat kekuatan pagoda roh yang terlibat dalam pertempuran mulai bergerak lebih lambat tanpa menyadarinya. Tentara Korps Angkatan Darat Barat terkena dampak yang lebih serius. Bahkan makhluk abisal terpengaruh oleh kehadiran orang ini. Banyak makhluk abisal di tanah mau tidak mau menyembah orang ini. Mereka merangkak dan berhenti bergerak sama sekali. Jelas sekali, orang ini sangat dihormati oleh makhluk-makhluk alam jurang. Pertempuran antara Diet Qiangmu dan Kaisar Hantu dihentikan sementara. Dewa Semu dari Pagoda Roh sangat terkejut dengan situasi ini. Apakah penguasa pesawat benua Douluo menjadi sangat lemah sehingga makhluk abisal dengan peringkat seperti itu memasuki benua Douluo melalui jalur jurang? Kamu pikir kamu siapa? Gu Yuena perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatapnya dengan jijik. Mata pria berjubah emas itu berkedip sekali. Rasanya seolah-olah seluruh langit membeku sesaat. Dalam kebingungan, pembangkit tenaga manusia mulai jatuh dari langit. Untungnya, mereka berhasil mengendalikan tubuh mereka dengan susah payah. Seberapa kuat kekuatan spiritual orang ini sehingga dia dapat menyebabkan pemandangan yang begitu mengerikan dalam waktu singkat. Pusat-pusat kekuatan ini semuanya terpengaruh sedemikian rupa hanya dengan berada di sekitarnya, belum lagi Gu Yuena yang sekarang menghadapinya. Namun, Gu Yuena tetap di tempat yang sama. Pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal ketika matanya bertemu dengan tatapan lawan. Tubuh mereka bergoyang sedikit dalam tabrakan tak terlihat. Dia sebenarnya dalam posisi yang menguntungkan. Tampak jelas pria berjubah emas itu terkejut. Tidak mudah baginya untuk datang ke pesawat benua Douluo. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya dan energi dalam prosesnya. Sebagai imbalan atas dukungan penuh mereka dari Blue Driver God Killer Grid Array, pesawat abisal akan menggunakan Blue Driver God Killer Grid Array untuk menyerang pesawat benua Douluo sehingga dia bisa datang ke dunia ini. Bayangkan saja pengaruh orang ini terhadap seluruh alam. Dia paling tidak berharap untuk menghadapi lawan yang peringkat spiritualnya tidak lebih lemah darinya. Dia berada di alam asal ilahi, dan dia telah mencapai ketuhanan dalam peringkat spiritualnya. Bahkan jika dia baru saja mencapai alam asal ilahi, itu masih merupakan alam asal ilahi. Bab 1803, The Spirit Monarch from Level 2 of the Abyss. Saya pikir tidak ada seorang pun dari dunia umat manusia yang mampu mencapai alam asal ilahi lagi. Apa yang terjadi di sini? The Blue Driver God Killer Grid Array baru mulai bergerak setelah kedatangannya. Orang ini hidup di tingkat kedua jurang maut, dan dia hanya satu peringkat di bawah Raja Sage Jurang Maut. Dia dengan hormat diberi gelar, Raja Roh, oleh makhluk abisal. Dari 108 tingkat jurang, hanya ada 3 tingkat dengan entitas di setiap tingkat. Mereka justru 3 level pertama. Karena masing-masing dari mereka adalah satu-satunya makhluk di level yang berbeda, mereka dikenal sebagai 3 orang suci abisal. Tidak diragukan lagi, Raja Sage Abisal adalah entitas luhur yang mutlak. Raja Roh berada di urutan kedua setelah Raja Sage Abisal. Dia bukan hanya dewa semu, tetapi dia hanya selangkah lagi untuk mencapai keilahian. Seandainya bukan batas pesawat abisal saat ini untuk jumlah pembangkit tenaga peringkat dewa yang bisa dimilikinya, dia sudah lama menjadi dewa. Faktanya, dia bahkan lebih bersemangat untuk melahap pesawat benua Douluo daripada Raja Sage Abisal. Jika dia berhasil melahap benua Douluo, dia akan mencapai keilahian bahkan jika dia hanya melahap sebagian kecil dari kekuatan hidup pesawat benua Douluo. Dia sudah memiliki pijakan di pangkat. Oleh karena itu, dia memahami perubahan yang akan terjadi setelah mencapai keilahian lebih dari orang lain. Secara sederhana, dia adalah tangan kanan Raja Sage Abisal. Ketika Raja Sage Abisal terlibat dalam kultivasi pintu tertutup pada hari-hari normal, Raja Roh bertanggung jawab atas seluruh pesawat abisal. Raja Roh yang sangat kuat tidak menyangka akan bertemu lawan yang dianggap layak begitu dia datang ke pesawat ini. Tatapan Gu Yuena juga tampak serius. Tombak naga perak di tangannya diarahkan secara diagonal ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Seandainya bukan karena penindasannya oleh pesawat, orang di hadapannya sekarang hampir tidak layak untuk diperhatikan. Namun,
Kemampuannya tidak dapat sepenuhnya pulih karena penindasan planar selama ini. Jadi, dia juga tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan lawannya. Selain itu, dia merasakan bahwa 4 orang dengan Raja Roh juga memiliki aura yang kuat. Raja Lebah tidak bersama mereka, tetapi Raja Hitam berdiri di tepi. 5 orang di hadapannya jelas berada di antara 10 pembangkit tenaga listrik jurang maut. Sangat mungkin bahwa semua pembangkit tenaga listrik teratas dari pesawat Abyssal telah tiba di pesawat benua Douluo selain dari Sage King Abyssal. Situasi sekarang benar-benar berbeda dari 6.000 tahun yang lalu. Itu karena Blue Driver God Killer Great Array tanpa keraguan. Selain fakta bahwa susunan besar adalah ancaman besar bagi pasukan umat manusia saat ini, tentara masih akan merasa sulit untuk melawan Legiun Abyssal yang begitu kuat. Ini menarik. Perasaan yang cukup bagus memiliki lawan yang layak. Biarkan aku melahap kekuatanmu. Mungkin, saya bisa mencapai peringkat itu bahkan sebelum pesawat itu dilahap. Setelah keheranan sesaat, Raja Roh menatap Gu Yuena dengan penuh semangat. Gu Yuena berkata dengan dingin, kamu bisa mencobanya. Tentu, Raja Roh tersenyum. Saat melihatnya tersenyum, Gu Yuena merasa seperti sedang menatap Tang Wulin. Mata roh raja tiba-tiba berubah menjadi 2 pusaran emas pada saat ini. Semburan kekuatan isap yang kuat juga muncul secara tiba-tiba. Itu adalah pemakan jiwa. 2 pembangkit tenaga listrik pagoda roh yang berada di dekatnya mengeluarkan gerutuan teredam secara bersamaan. Orang bisa melihat gumpalan energi putih muncul dari masing-masing kepala mereka. Kemudian, tubuh mereka langsung berubah menjadi abu sebelum menghilang sepenuhnya. Tidak hanya itu, semua manusia yang terlibat dalam pertempuran dalam jarak 1000 meter berubah menjadi abu sebelum menghilang di udara hampir seketika. Semburan aliran udara putih menyatu ke dalam tubuh Raja Roh segera. Ekspresi Gu Yuena berubah drastis. Lapisan cahaya 7 warna ditambahkan ke cahaya perak di tubuhnya. Dia mengarahkan tongkat naga perak di tangannya ke Raja Roh. Siluetnya melintas sekali, dan dia mengubah dirinya menjadi ujung panah yang mengarah lurus ke arah lawan. Membunuh. Raja Roh berseri-seri dengan gembira. Tubuhnya bergoyang sekali, dan dia bersiap menghadapi serangan Gu Yuena. Legiun Abyssal yang telah berhenti di hadapannya sebelumnya mulai menyerang dengan ganas ke arah Korps Angkatan Darat Barat dan pembangkit tenaga listrik Pagoda Roh. Dentang, Raja Roh menjentikkan tombak naga perak dengan jarinya. Sosok menawan Gu Yuena bergetar sedikit, tetapi kekuatan melahap tombak naga perak muncul segera setelah itu. Sinar keemasan berkilauan di jari Raja Roh, sementara dia melepaskan pusaran untuk menangkis tombak naga perak. Pada saat berikutnya, cahaya di sekitar tubuhnya tiba-tiba melengkung saat dia melepaskan ledakan getaran spiritual yang kuat. Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan menderita kerugian besar dari serangan itu. Untungnya, Gu Yuena juga sangat ahli dalam kekuatan spiritualnya. Ketika dia merasakan ledakan spiritual, pancaran 7 warna di sekujur tubuhnya meledak secara bersamaan. Tabrakan tak terlihat antara kekuatan unsur dan kekuatan spiritual sangat membelokkan udara di sekitarnya. Sementara itu, tidak seorang pun, bahkan beberapa Raja Abyssal, berani memasuki medan perang dalam jarak 1000 meter. Tabrakan barisan mereka bukanlah sesuatu yang melibatkan makhluk biasa. Jika tidak, mereka hanya akan mencari malapetaka. Kedua siluet mundur secara bersamaan. Jelas bahwa Gu Yuena melangkah lebih jauh. Pada saat berikutnya, Raja Roh mengayunkan tubuhnya sekali untuk memproyeksikan selusin replika dirinya. Ritme merdu terdengar kemudian. Tatapan Gu Yuena mengungkapkan bahwa dia sedang kesurupan. Itu adalah pesona spiritual tingkat dewa. Dia segera mengidentifikasi teknik bertarung lawan. Itu satu hal untuk mengidentifikasi teknik lawan, tetapi hal yang berbeda sama sekali untuk melawan lawan seperti itu. Gerakan Gu Yuena melambat. Dia sepertinya tenggelam dalam kenangan masa lalunya. Pemandangan dari Danau Dewa Laut antara dia dan dia adalah kenangan terindah dalam hidupnya. Waktu yang dihabiskan untuk belajar bersama di Akademi Shrek adalah yang paling membahagiakan baginya. Malam-malam liar dan malam romantis di Star Luo Empire berubah menjadi pikiran-pikiran mengganggu yang melekat di hatinya. Pada saat ini, jari emas diam-diam diarahkan ke area di antara alisnya. Sudut bibir Raja Roh melengkung menjadi senyuman yang memuaskan. Dia merasa sangat yakin dengan basis kultivasi spiritualnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Sage, setidaknya mereka memiliki peringkat yang sama. Dia benar-benar kuat. Dia melihat saat jarinya hendak menyentuh area di antara alis Gu Yuena ketika
Tiba-tiba, mata gadis muda itu menyala dan mengeluarkan pancaran cahaya yang luar biasa. Raja Roh berseru, "Oh, tidak," di dalam hatinya. Dia buru-buru menyentuh dahi Gu Yuena sekaligus. Namun, skala perak berbentuk bulat muncul tepat di dahi Gu Yuena. Skalanya jernih dengan 7 warna di dalamnya. Jarinya malah menyentuh timbangan. Segera, dia menyadari bahwa energi abisalnya gagal menembus timbangan. Selanjutnya, ada semburan kekuatan hisap yang kuat memancar dari sisik yang menempel di jarinya. Pada saat yang sama, tombak naga perak Gu Yuena menusuk tenggorokannya. Seluruh proses berlangsung dalam sekejap mata sehingga Raja Roh tidak berhasil bereaksi sampai semuanya terlambat. Saat itu, orang nomor 2 dari jurang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tubuh roh raja bersinar terang dengan cahaya keemasan. Seolah-olah dia telah mengubah dirinya menjadi entitas seperti dewa dalam sekejap. Dia menghilang seketika dan berubah menjadi pusaran emas yang memutar tombak naga perak. Kemudian berputar ke arah Gu Yuena. Cahaya 7 warna bersinar terang. Itu adalah pusaran 7 warna yang muncul di sekitar tubuh Gu Yuena. Kedua pusaran itu bertabrakan satu sama lain. Pusaran 7 warna terlempar ke satu sisi, sedangkan pusaran emas mendarat di sisi lain. Kemudian, mereka mendapatkan kembali bentuk manusia mereka sekali lagi. Bagaimana Anda mematahkan pesona spiritual saya? Itu tidak mungkin. Kamu seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu, kata Raja Roh dengan nada terkejut namun geram. Jika dia bereaksi lebih lambat terhadap situasi ini, dia akan terluka parah. Bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak terkejut? Apakah dia benar-benar manusia? Sejak kapan umat manusia menjadi begitu kuat? Dia tidak ikut perang 6.000 tahun yang lalu. Meski demikian, dia memiliki pengetahuan yang baik tentang umat manusia dengan berkomunikasi dengan klan lain di pesawat abisal. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa semua manusia bisa dibantai sesuka hati saat dia datang ke dunia ini. Saat ini, sepertinya tidak semudah itu untuk dicapai. Dia bahkan tidak bisa menghabisi orang di depannya dengan mudah. Bab 1804, Twin Dragon's Rifle. Saat ini, Korps Angkatan Darat Barat dan Legiun Abisal sudah terlibat dalam pertempuran. Terlepas dari bantuan dari pembangkit tenaga listrik Pagoda Roh, Korps Angkatan Darat Barat menderita kerugian besar. Kaisar Hantu dan Diet Qiangu berdiri di samping. Pada kenyataannya, berapa banyak pusat kekuatan kuasi dewa yang ada di Pagoda Roh dan Korps Angkatan Darat Barat. Mereka tidak mampu menghentikan musuh yang tangguh. Di bawah kepemimpinan Abisal Mamotes, makhluk-makhluk jurang menyerbu ke arah tentara Korps Angkatan Darat Barat seperti harimau yang mendatangi kawanan domba. Sejumlah besar Abyssal Evil Cycles dihentikan oleh pusat kekuatan Spirit Pagoda. Namun, kekuatan pembunuh utama adalah 4 raja dari Jurang Maut. Jeritan kesakitan terus terdengar dari langit. Tangan kanan Raja Hitam menusuk dalam-dalam ke dada penyihir Douluo Limengji. Raja Hitam mencabut hatinya dan melahap hidupnya. Tinju Raja Douluo, yang dipeluk erat oleh Raja Abisal, secara bertahap berubah menjadi mayat kering. Seluruh adegan berada dalam kekacauan total. Musuh begitu kuat sehingga mereka hampir tidak bisa dilawan. Seandainya bukan Gu Yuena yang menghentikan Raja Roh, pertempuran itu akan kalah. Namun, berapa lama dia bisa menahan Raja Roh? Berapa lama sebelum medan perang runtuh? Tidak ada yang tahu. Kenyataannya, baru 10 menit lebih sedikit sejak kemunculan Abyssal Legion. Itu benar-benar durasi yang singkat. Runtuhnya Korps Angkatan Darat Barat terjadi begitu cepat saat mereka kalah di medan perang. Sementara itu, raungan terdengar bergema di langit. Aliran cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan melintasi langit. Secara bersamaan, pancaran aura yang tak tertandingi muncul. Mereka terlihat menerkam ke arah pusat kekuatan Legiun Abyssal. Bala bantuan akhirnya tiba. Setelah menyaksikan situasi di sini, Yu Guanzi dan Chen Xinji segera kembali ke pos komando Korps Pusat Angkatan Darat dan mulai memobilisasi pasukan. Pengerahan pasukan tentara sedikit tertunda. Sementara itu, banyak pembangkit tenaga listrik dikirim sebagai gantinya. Tang Wulin sudah merasakannya saat Gu Yuena terlibat dalam tabrakan dengan Raja Roh. Dia memiliki ikatan khusus dengan Gu Yuena yang membuatnya bisa merasakan kehadirannya. Dia bisa dengan jelas merasakan Gu Yuena bertarung melawan musuh yang tangguh. Selain itu adalah musuh yang menakutkan tidak seperti yang lain. Titik lemah di hatinya dipicu. Bagaimana Tang Wulin menahan diri untuk tidak panik? Oleh karena itu,
dia terbang dengan kecepatan tinggi secepat mungkin. Sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek mengikutinya secara alami. Tang Wulin melihat Raja Roh dalam satu pandangan. Dia juga merasakan aura menakutkan lawan dengan segera. Siluetnya berkilau saat dia mengepakkan sayap di punggungnya. Detik berikutnya, dia sudah berada di samping Gu Yuena. Dia di sini. Gu Yuena langsung merasakan kehadirannya. Dia melihat siluet emas di sisinya. Tatapannya berfluktuasi sesaat di luar kendalinya. Apa kamu baik-baik saja? Suara Tang Wulin terdengar khawatir. Gu Yuena mengangguk dengan lembut. Tang Wulin menoleh ke samping dan menatap lawan. Dia tertegun sesaat ketika dia menyadari bahwa lawannya terlihat sangat mirip dengannya. Demikian pula, mata Raja Roh berbinar ketika dia melihat Tang Wulin. Jadi kamu adalah manusia yang mampu mengancam kami seperti yang disebutkan oleh Raja Sage. Peniruan saya belum sempurna. Anda terlihat lebih baik lagi. Ini cukup bagus. Saya suka penampilan umat manusia Anda. Saat dia berbicara, otot-otot di wajah Raja Roh mulai berkerut dengan cara yang mengerikan. Hanya butuh beberapa saat sebelum dia tampak identik dengan Tang Wulin. Namun, ekspresinya sedikit berubah saat dia selesai dengan liuknya. Dia bisa merasakan aura kuat yang datang dari kelompok pembangkit tenaga listrik yang berada di belakang Tang Wulin. Kehadiran banyak limit Doulos menekan seluruh pemandangan secara instan. Mereka telah mengalahkan beberapa Raja Abisal dan menstabilkan situasi. Yali memegang tubuh penyihir Douluo Li Mengji. Begitu dia memegangnya, dia tahu bahwa Li Mengji telah pergi. Meskipun keduanya berseberangan di masa lalu, mereka masih milik umat manusia dan merupakan pembangkit tenaga listrik dari jenis kelamin dan pangkat yang sama. Sebenarnya, Yali bisa membangkitkan orang yang baru saja meninggal. Namun, Li Mengji kehilangan lebih dari sekedar nyawanya. Kekuatan hidupnya benar-benar hilang. Seluruh tubuhnya telah hancur. Tidak ada lagi jaringan sel yang bisa diselamatkan. Itu adalah tindakan makhluk abisal yang melahap segalanya. Dia menatap dengan marah pada Black Monarch yang mundur. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Raja Roh tersenyum. Itu cukup menarik. Pantas saja Sage King serius dengan hal ini. Tidak apa-apa. Kami tidak terburu-buru. Kita bisa memainkannya perlahan. Pada saat barisan besar kami tiba, itu akan menjadi akhir dari Anda. Ayo mundur. Melambaikan tangannya sekali, dia membubarkan Abyssal Legion. Legiun Abyssal di tanah surut seketika seperti air pasang. Sekelompok pusat kekuatan Abyssal dan pusat kekuatan kultus Roh Kudus telah kembali ke sisi Raja Roh. Mereka berdiri berjajar dan menatap tajam ke arah manusia di seberang. Tang Wulin hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan tarikan dari Gu Yuena. Dia menoleh dan melihat dia menggelengkan kepalanya padanya. Tang Wulin merasakan sesuatu, tapi dia membiarkannya jatuh. Legiun Abyssal datang dengan cepat tetapi bahkan lebih cepat saat mundur. Mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk mundur dari medan perang ke gua tempat mereka berasal. Aku akan segera kembali, tunggu aku. Raja Roh dengan fitur wajah Tang Wulin tersenyum jahat. Udara yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba melengkung. Pada saat berikutnya, dia, bersama dengan pembangkit tenaga Abyssal, dan pembangkit tenaga Roh Kudus menghilang ke udara. Stres spiritual yang kuat juga menghilang pada saat yang bersamaan. Setelah aura benar-benar hilang, tubuh Gu Yuena bergetar saat dia mendengus pelan. Tang Wulin buru-buru membantu menopang tubuhnya yang gemetaran. Gu Yue, kamu. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Jiwa saya telah mengalami beberapa serangan kecil. Saya baik-baik saja. Kekuatan spiritualnya ada di alam asal ilahi, dan dia sangat kuat. Bukan tugas yang mudah bagi seseorang untuk berjuang bebas dari pesona spiritual. Bagaimana mungkin dia melakukannya tanpa membayar harga? Lepaskan dia. Sementara itu, suara marah terdengar. Tang Wulin melonggarkan cengkeramannya di lengan Gu Yuena tanpa sadar. Pada saat berikutnya, Qiangu Zhangting yang sedikit acak-acakan terbang dengan coiling dragon staff di tangannya. Dia datang ke sisi Tang Wulin dan berkata dengan marah, apakah kamu pikir kamu diizinkan untuk menyentuh Nana? Tang Wulin tertegun sejenak, lalu dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Gu Yuena. Gu Yuena menundukkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, Tang Wulin merasa hatinya tertusuk oleh sesuatu. Rasa sakit yang hebat membuatnya merasa seperti tercekik. Rasa sakit yang menyiksa mencekiknya sehingga wajahnya menjadi sedikit pucat. Ayo pergi, kata Gu Yuena dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan terbang.
Qiangu Zhangting menatap Tang Wulin dengan marah. Aku memperingatkanmu, jauhi Nana. Tang Wulin sama sekali tidak menyadari peringatan Qiangu Zhangting. Yang bisa dia pikirkan hanyalah Gu Yuena menundukkan kepalanya beberapa saat sebelumnya. Dia telah menghindari kontak matanya. Dia juga tidak menghentikan Qiangu Zhangting atau melakukan kontak mata dengannya. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan itu. Dalam benak Tang Wulin, hatinya selalu bersamanya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghindarinya. Dia merasa seperti kehilangan dia. Rasa sakit yang dia rasakan sangat menyiksa. Situasi di lapangan berantakan. Lebih dari separuh pertahanan Korps Angkatan Darat Barat hancur total. Hanya beberapa perangkat jiwa yang berfungsi yang tersisa dengan separuh sisanya. Selama huru-hara sebelumnya, Korps Angkatan Darat Barat kehilangan lebih dari 30.000 orang secara keseluruhan. Itu adalah sepertiga dari kekuatan tempur. Sejumlah besar Mesya juga telah jatuh. Mereka kembali ke garis pertahanan mereka. Mereka tidak memiliki penghalang lain untuk menghentikan musuh dan mereka tidak mampu melancarkan tembakan artileri apapun. Semuanya datang begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Itu benar-benar bencana bagi Korps Angkatan Darat Barat. Bab 1805, Spirit Pagoda Master Gu Yuena. Bala bantuan dari Korps Angkatan Darat Barat Laut dan Korps Angkatan Darat Pusat tiba beberapa menit kemudian, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Mereka tidak pernah bisa mendapatkan kembali apa yang hilang. Dong Xian berdiri di atas Mesya Serigala Ganas dan melihat kekacauan yang tersebar dari apa yang tersisa dari medan perang. Dia tampak seperti berusia 10 tahun. Jika mereka tidak secara egois dipaksa untuk memanfaatkan surga abadi secepat mungkin, Korps Tentara Barat tidak akan diserang secepat ini. Apapun masalahnya, hidup tidak memungkinkan untuk, jika apa yang terjadi sudah terjadi. Tragedi itu sudah terjadi tepat di depan matanya. Pengumpulan data yang dilaporkan kepadanya mencambuk hatinya dan membuatnya semakin menderita. Wajah-wajah familiar itu sudah hilang dari keberadaan. Kekuatan musuh jauh melebihi harapannya. Qiangu Dongfeng, Qiangu Dongfeng. Dong Xian hampir menggertakkan giginya karena marah saat mengingat nama itu. Itu adalah saran dari Master Pagoda Spirit Pagoda yang membuatnya memilih untuk melakukan ini. Dia mencari sosok Qiangu Dongfeng di antara kerumunan dan segera menemukannya. Tidak hanya Qiangu Dongfeng, tetapi dia juga menemukan banyak pembangkit tenaga listrik dari Pagoda Roh. Mereka telah membentuk sebuah cincin di tempat yang mengelilingi beberapa lusin pembangkit tenaga Pagoda Roh yang kekuatan hidupnya telah dilahap. Yang tersisa hanyalah mayat mereka. Ada beberapa judul Douluo di antara mereka. Dong Xian melebarkan mulutnya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Seandainya anggota Pagoda Roh tidak menghentikan banyak pusat kekuatan jurang sebelumnya, mungkin Korps Angkatan Darat Barat akan segera kehilangan lebih dari setengah pasukan dan asetnya. Adegan di mana Gu Yuena menghentikan Raja Roh sebelumnya sudah tertanam dalam benaknya. Dia baru menyadari bahwa gadis muda yang jarang berbicara dan tetap rendah hati dalam pertemuan itu sebenarnya sangat kuat pada saat itu. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari diet Qiangu. Qiangu Dongfeng, kami harus memakzulkanmu. Anda tidak pantas menjadi Master Pagoda Spirit Pagoda lagi. Suara tajam tiba-tiba datang dari tanah. Hal itu menarik perhatian banyak orang di daerah tersebut. Sementara itu, Qiangu Dongfeng berdiri di depan mayat dari banyak pembangkit tenaga listrik Pagoda Roh. Dia tampak seperti dia telah babak belur keluar dari akal sehatnya. Dia sadar akan keseriusan masalah ini, tentu saja. Itu adalah keputusannya yang mengakibatkan kerugian besar bagi Korps Angkatan Darat Barat dan Pagoda Roh. Seandainya bukan kekuatan mengejutkan Gu Yuena, mungkin kerugiannya akan berlipat ganda. Qiangu Dieting menutup matanya, tetapi orang dapat melihat bahwa tubuhnya sedikit gemetar. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat menderita. Pagoda Roh hancur. Qiangu Dieting sangat menyadari pentingnya pertempuran ini. Korps Angkatan Darat Barat selalu menjadi sekutu terpenting Pagoda Roh, tetapi mereka benar-benar telah menjebak sekutu mereka dengan mengerikan. Terlepas dari hilangnya spirit Pagoda, kerugian Korps Angkatan Darat Barat bahkan lebih besar. Menteri militer di atas mereka pasti akan geram juga. Tidak peduli seberapa kaya spirit Pagoda, mereka hanyalah organisasi master jiwa tanpa dukungan militer. Selain itu, Pagoda Roh bukan hanya milik klan Qiangu. Ketika Sekte Tang dan Akademi Shrek mulai memberontak melawan Pagoda Roh, sudah ada banyak suara ketidakharmonisan dari orang-orang di Pagoda Roh. Tidak diragukan lagi, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk sejak saat ini. Akibatnya,
Itu mungkin bukan akhir dari Pagoda Roh, tetapi klan Qiangu benar-benar akan mundur dari posisi mereka. Qiangu Dongfeng tidak membebaskan dirinya dari tanggung jawab karena dia tahu bahwa tidak ada artinya melakukannya. Meskipun mengetahui bahwa semua yang dia lakukan adalah demi Pagoda Roh, apakah ada bedanya baginya untuk mengatakan itu setelah apa yang terjadi? Siapa yang mau mendengarkan dia? Akhirnya, Diet Qiangu perlahan membuka matanya. Dia menghela nafas dan berkata, semua kesalahan disebabkan oleh Dongfeng. Dia harus memikul tanggung jawab. Saya setuju bahwa dia seharusnya tidak terus memegang jabatan Pagoda Master lagi. Shrek dan Sekte Tang berkembang pesat setelah diambil alih oleh kaum muda. Di sisi lain, mungkin ini juga saatnya Pagoda Roh kita membawa darah baru. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Gu Yuena yang berdiri diam di samping Qiangu Zhangting dengan tatapan rumit di matanya. Qiangu Zhangting berkata dengan ragu-ragu, "Kakek buyut, aku masih bisa." Qiangu Dieting memelototi Qiangu Zhangting. "Diam, Zhangting, kemarilah." Qiangu Zhangting tertegun sejenak dan kemudian dia pindah ke sisi Dieting Qiangu. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya setelah merasakan aura sedingin es yang berasal dari tubuh kakek buyutnya. Qiangu Dieting melihat ke arah Gu Yuena. "Saya mengusulkan wakil Pagoda Master Gu Yuena untuk menggantikan posisi Pagoda Master. Karena situasi yang mendesak, kami dapat memintanya untuk memegang posisi itu setidaknya untuk sementara. Setelah perang berakhir, kami akan kembali ke Pagoda Roh untuk mengadakan pertemuan pemilihan." Sepakat, Qiangu Dieting masih menjadi anggota paling penting dari Pagoda Roh dan Kuasi God yang mengesankan di generasinya. Bahkan jika klan Qiangu akan jatuh, kata-katanya masih berbobot. Tubuh Qiangu Dongfeng bergetar. Dia melihat ke arah ayahnya. Diet Qiangu bahkan tidak meliriknya. Master Pagoda Roh Pagoda melebarkan mulutnya, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya telah mengungkapkan kekecewaannya. Seluruh aura tubuhnya tampak merosot dengan cepat. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia salah, dan dia juga tidak tahu kesalahan apa yang dia buat. Namun demikian, pada saat yang tepat ini, kenyataan ada di depan matanya dan dia tidak bisa lagi menyangkalnya. "Saya setuju," kata Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu dengan suara yang dalam. Tatapannya beralih ke wajah Gu Yuena segera setelah dia membuat pernyataan itu. "Aku juga setuju," kata sesepuh lainnya. Di sisi lain, Qiangu Zhangting yang berdiri di samping Qiangu Dieting tercengang. Dia berasumsi bahwa kakek buyutnya akan mempercayakan jabatan bergengsi itu kepadanya. Dia tidak menyangka bukan kakek buyutnya yang mempromosikan dirinya, melainkan tunangannya, Nana. Meski begitu, dia segera berubah dari sedih menjadi sangat gembira setelah kejutan sesaat. Dia melihat ke arah Gu Yuena dengan tergila-gila dan bahkan tersenyum. Qiangu Dongfeng menghela nafas dalam hatinya saat melihat perilaku cucunya. Gu Yuena, oh, Gu Yuena. Gadis kecil itu menyimpan terlalu banyak rahasia. Ya, memang benar Gu Yuena masih sangat muda, tetapi juga benar bahwa tidak ada kandidat lain yang lebih cocok pada saat itu. Sejak Gu Yuena bergabung dengan Spirit Pagoda, dia telah melejit melewati barisan mereka seperti roket dengan kemampuan dan kekuatannya. Faktor utama untuk promosi cepat di dalam Spirit Pagoda adalah basis kultivasi seseorang yang pertama dan terutama. Basis kultivasi seseorang terkait langsung dengan tugas seseorang. Itu juga metode paling penting yang digunakan Gu Yuena untuk promosinya selama tahun-tahun sebelumnya. Dia mengandalkan pendidikannya dari Akademi Shrek dan peningkatan berkelanjutan setelahnya untuk berulang kali mencapai posisi yang lebih tinggi. Dia berhasil memperoleh posisi yang cukup mengesankan di usia yang sangat muda. Akhirnya, dia mendapat perhatian dari anggota berpangkat tinggi dan memasuki lingkaran inti Komite Pagoda Roh setelah keberhasilannya dalam mengembangkan jiwa roh 10.000 tahun. Meskipun Gu Yuena hanya membuat sedikit perubahan berdasarkan penelitian aslinya, perubahan kecil ini sebenarnya mencegah jalan memutar yang diperlukan selama pengembangan sebelumnya. Pada akhirnya, jiwa roh 10.000 tahun berhasil diproduksi. Keberhasilan pengembangan jiwa roh 10.000 tahun memiliki dampak ledakan di dunia Master Jiwa, dan itu juga memberi Pagoda Roh status yang jauh lebih tinggi. Nyatanya, itulah alasan keberanian Qiangu Dongfeng ketika dia kemudian menyerang kota Shrek. Dengan produksi jiwa roh 10.000 tahun, mereka dapat menarik semua guru jiwa berpangkat tinggi ke pihak mereka. Lagi pula, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun secara kebetulan. Di seluruh dunia,
hanya ada sedikit master jiwa yang akan mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun. Jiwa roh 10.000 tahun telah menjadi hadiah yang sangat dicari oleh sebagian besar guru jiwa. Itu berbeda dari zaman kuno, ketika perlu memburu makhluk jiwa 10.000 tahun secara pribadi hanya untuk mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun. Itu adalah usaha yang berisiko. Di sisi lain, seseorang dapat memperoleh jiwa roh 10.000 tahun dari pagoda roh hanya dengan membelanjakan beberapa koin. Itu relatif lebih mudah. Setelah perkembangan itu, jumlah uang yang dihasilkan pagoda roh mencapai angka astronomi. Status pagoda roh membuat lompatan besar di benua itu. Itu juga sepenuhnya karena ini Gu Yuena menjadi salah satu dari 4 spiriter hebat setelah beberapa promosi cepat. Bab 1806, Sukses. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan fakta bahwa Qiangu Zhangting mencintainya dan dia adalah murid dari Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu. Kemampuan Gu Yuena terus berkembang. Namun, dia telah mencapai posisi setinggi mungkin dalam keadaan biasa ketika dia menjadi seorang spiriter. Jika dia bisa berkultivasi ke peringkat limit Douluo, dia mungkin bisa dipromosikan ke posisi Leng Yaozu dan menjadi wakil master pagoda roh pagoda. Namun, pengembangan platform 10.000 binatang memungkinkan Gu Yuena untuk maju lebih cepat dari biasanya. Platform 10.000 binatang menjadi sumber pendapatan terbaik pagoda roh dan bahkan mengikat banyak guru jiwa ke pihak mereka. Kombinasi jiwa roh 10.000 tahun dan platform 10.000 binatang memungkinkan pagoda roh mencapai puncak hampir setinggi aula jiwa bela diri. Itu sangat efektif dalam memenangkan master jiwa. Seandainya Shrek tidak menjadi terkenal dengan begitu cepat lagi, sangat mungkin bahwa pagoda roh akan menjadi satu-satunya organisasi yang muncul di benak para master jiwa dalam satu generasi. Gu Yuena baru saja memamerkan kemampuannya yang berperingkat Quasi-God sekali lagi. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Akumulasi layanan jasanya, kemampuannya, dan prospeknya yang luar biasa membuatnya menjadi kandidat yang paling cocok untuk menggantikan Master Pagoda Spirit Pagoda. Bahkan Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu tidak mungkin melawan Gu Yuena pada saat ini. Kesenjangan basis kultivasi Leng Yaozu dan kontribusinya pada pagoda roh sangat jelas. Ide asli Qiangu Dongfeng adalah agar Gu Yuena dan Qiangu Zhangting menikah. Dengan cara ini, dapat dianggap bahwa kontribusi Gu Yuena selesai bersama dengan Qiangu Zhangting dalam arti tertentu. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk membujuk Gu Yuena untuk melakukannya. Namun, pernikahan belum dilangsungkan dan bencana telah terjadi. Mengingat hal itu, Qiangu Dongfeng hanya bisa berharap Gu Yuena dan Qiangu Zhangting telah menyelesaikan hubungan mereka sehingga mereka benar-benar bisa bersama. Jika itu yang terjadi, klan Qiangu tidak akan terus mengalami penurunan status. Suara-suara yang memanggil, "Saya setuju," menusuk dada Qiangu Dongfeng seperti jarum baja, membuatnya hancur. Terlepas dari betapa egois dan egoisnya dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pagoda roh, setidaknya dalam sudut pandangnya. Dia tanpa pamrih berusaha untuk membuat pagoda roh lebih besar. Tentu saja, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencapai alam ketuhanan juga. Namun, sepertinya semuanya sudah hancur. Pagoda roh perlu menjelaskan diri mereka sendiri ke markas militer dan korps angkatan darat barat, jadi dia akan menjadi kambing hitam. Qiangu Dieting menarik napas dalam-dalam. Tatapannya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melihat ke arah Gu Yuena dan berkata, "Karena semua orang telah setuju. Nana, bagaimana menurutmu?" Hanya pada saat ini, mata Gu Yuena menunjukkan perubahan. Dia melirik melewati wajah Qiangu Dieting sebelum mendarat di Qiangu Dongfeng, dan dia akhirnya melihat ke arah Qiangu Zhangting. Kemudian, dia tersenyum tipis dan mengangguk dengan lembut. "Baik-baik saja maka, karena semua orang percaya padaku, aku akan melakukan yang terbaik. Saya pasti akan menjunjung tinggi kepentingan spirit pagoda kami." Dia setuju. Tubuh Qiangu Dongfeng bergetar, dan dia langsung merasa seperti sedang mengalami gangguan mental. Namun demikian, apalagi yang bisa dia katakan? Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semua ini terjadi lagi. Di sisi lain, Tang Wulin dan orang-orang dari Shrek dan Sekte Tang belum pergi. Mereka menyaksikan adegan yang terjadi di tanah juga. Nyatanya, mata Tang Wulin tampak sedikit terkejut. Belum lama ini dia dan Gu Yuena masih belajar di Shrek. Mereka masih sangat lemah saat itu. Mereka berbeda sekarang.
Dia sudah menjadi Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek sementara Gu Yuena baru saja dipromosikan menjadi Master Pagoda Spirit Pagoda. Bahkan jika pasukan tempur elit Pagoda Roh masih ditekan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang, itu masih merupakan organisasi master jiwa terkuat di benua itu, baik dalam hal kekuatan maupun sumber daya. Apakah Gu Yuena sebenarnya sudah dipromosikan sebagai Master Pagoda Spirit Pagoda? Mungkinkah ini alasan dia menolak bersamaku? Apakah karena tujuan inilah dia bersikeras untuk tetap bersama Pagoda Roh dan tetap berada di sisi Qiangu Zhangting selama ini? Tang Wulin mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia melolong jauh di dalam. Gu Yuena, apakah kamu tahu bahwa aku rela menyerahkan segalanya untukmu jika kamu mau bersamaku? Mungkinkah Anda benar-benar wanita dengan ambisi liar? Apakah itu alasan sebenarnya di balik keenggananmu untuk bersamaku? Ini akan baik-baik saja untuk saat ini. Ayo pergi. Yali meletakkan tangannya di bahu Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin menggigil. Dia menoleh ke samping dan menatap Yali. Tepat pada saat itu, Yali melihat matanya dipenuhi angin puyuh emosi. Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita tunda sampai perang ini selesai, kata Yali lembut. Tang Wulin mengangguk dalam diam. Dia mencoba yang terbaik untuk menyegel emosi di dalam hatinya sehingga dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Ya, dia tidak punya pilihan, selain menunda masalah ini sampai bencana besar ini diselesaikan. Sebelum kultus Roh Kudus dan pesawat Abisal dikalahkan, mengatakan apapun akan sia-sia. Mereka akan menghadapi ancaman yang datang dari Blue Driver God Killer Great Array selanjutnya. Komunikator jiwa di pergelangan tangan Tang Wulin tiba-tiba berdering. Tang Wulin mengambilnya secara naluriah dan mendengar suara bersemangat datang dari ujung sana. Ini sukses. Tang Wulin, tahukah Anda bahwa saya telah berhasil? Hahaha, aku berhasil. Hal yang ayah dan ibu saya tidak bisa lakukan di masa lalu, telah saya lakukan. Saya telah berhasil. Ling Zichen berteriak keras kegirangan, terdengar Pong hampir histeris. Tang Wulin merasakan dorongan kuat saat mendengarkan suaranya. Dia merasa ingin berlari ke sisi Gu Yuena dan mengatakan semuanya padanya. Dia selalu menjadi orang yang tenang, namun dia merasa tidak ingin lagi tetap tenang. Bahkan, dia ingin memberitahunya bahwa dia akan menyerahkan posisinya sebagai Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek kepadanya jika dia mau kembali kepadanya dengan sukarela. Dia sangat mencintainya. Bahkan ketika ada banyak wanita cantik yang menunjukkan minat padanya di masa lalu, perasaannya terhadapnya tidak pernah berubah selama ini. Dia sama murni hatinya seperti dirinya yang lebih muda. Namun, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Tidak, dia tidak bisa. Shrek dan Sekte Tang bukan miliknya, jadi tidak ada yang bisa dia serahkan padanya. Di sisi lain, dia sudah menjadi Master Pagoda Spirit Pagoda. Dia adalah pemimpin organisasi Master Jiwa nomor 1 di benua itu. Jarak antara dia dan dia tumbuh lebih jauh dari sebelumnya. Di sisi lain, Gu Yuena, yang baru saja menggantikan posisi Master Pagoda Spirit Pagoda, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia berbalik dan menatap Tang Wulin di langit. Tatapan Tang Wulin tetap terpaku padanya selama ini. Pada saat itu, mata mereka bertemu, salah satunya di langit dan yang lainnya di tanah. Pada saat itu, Tang Wulin melihat sisi lembutnya, selembut air. Dia tertegun sejenak, kemudian, dia melihat senyumnya. Itu adalah senyuman yang dipenuhi dengan penghiburan dan juga emosi yang sangat rumit. Rasanya seolah-olah senyumnya mewujudkan segudang dari segalanya. Tepat pada saat inilah Tang Wulin merasa seperti dia tiba-tiba tercerahkan. Seolah-olah dia telah tersentak bangun dari penderitaannya. Tidak, dia tidak seperti itu. Dia tidak melakukan ini untuk kekuatan dan keinginan. Tidak, ini bukan dia. Ini bukan alasan penderitaannya. Tang Wulin berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan pasti. Ini karena dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Gu Yuena benar-benar orang yang menginginkan kekuasaan, dan dia benar-benar meninggalkannya untuk mendapatkan kekuatan untuk Pagoda Roh, bagaimana dia akan jatuh cinta padanya di masa lalu. Selain itu, ikatan antara mereka dan perasaan di dalam hati mereka tidak dapat digoyahkan dengan cara apapun. Dia tidak seperti itu. Suasana hatinya kembali cerah. Ada tatapan minta maaf di matanya seolah-olah dia memberitahu Gu Yuena bahwa dia seharusnya tidak meragukannya. Namun, dia tiba-tiba melihat kesedihan yang mendalam merembes keluar dari kedalaman matanya. Kesedihan yang mengerikan dengan cepat menginfeksi dirinya juga. Apa yang terjadi dengannya?
Mengapa dia begitu sedih? Bab 1807, Pledge to Live and Die Together with the Army. Hati Tang Wulin tergerak seketika. Pada saat yang sama, dia memiliki perasaan yang aneh. Sepertinya ada jarak di antara mereka ketika mata mereka bertemu. Bahkan, mereka semakin terpisah. Ayo pergi. Roh Kudus Douluo menarik Tang Wulin sekali. Dia kemudian pergi dengan pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Sementara itu, Dong Xian telah pulih dari keterkejutannya, tetapi dia tetap diam. Yu Guanzi telah menelepon Dong Xian dan memberitahunya bahwa Korps Angkatan Darat Pusat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut akan membantunya membangun kembali pertahanannya secepat mungkin. Saat ini, Blue Driver God Killer Grid Array bergerak dengan kecepatan lambat dan stabil. Itu semakin dekat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dengan tirai malam menutup semua cahaya yang tersisa. Kanopi langit hitam ungu bergerak perlahan di kejauhan. Prajurit elit Korps Angkatan Darat Barat ketakutan sampai mereka tampaknya bisa melarikan diri dari bayang-bayang mereka sendiri. Moral pasukan elit berada pada titik terendah setelah kehilangan sepertiga dari pasukan mereka. Selain itu, korban jiwa terjadi dalam waktu yang singkat. Lawan begitu kuat sehingga kepercayaan diri mereka terguncang. Seluruh Korps Angkatan Darat Barat tenggelam dalam depresi saat ini. Dong Xian berada di ruang operasi markas sekarang. Pos komando telah dibangun kembali untuk sementara. Semua perwira militer berpangkat tinggi berada di pos komando juga. Tidak ada lagi orang dari klan Qiangu yang mewakili Pagoda Roh. Hanya Silver Dragon Douluo Guyuena, Master Pagoda Roh yang baru diangkat yang hadir. Pertama, atas nama tentara, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan Anda. Dong Xian mengangguk ke arah Guyuena. Memang, bagaimanapun juga, dewa semu harus dihormati. Jika bukan karena dia, Raja Roh masih akan menyerang sesuka hati. Sangat mungkin bahwa seluruh Korps Angkatan Darat Barat akan dimusnahkan. Guyuena mengangguk, tapi dia tetap diam. Dong Xian menarik napas dalam-dalam. Hati saya berat dengan kesedihan untuk prajurit yang meninggal. Sisanya tidak perlu diceritakan. Setelah perang berakhir, saya akan menyerahkan diri ke pengadilan militer. Ini keputusan saya yang mengakibatkan kekalahan ini. Namun, saya siap untuk mengorbankan diri saya sendiri. Kecuali pesawat Abyssal benar-benar dikalahkan, aku, Dong Xian tidak akan mundur. Saya hanya memiliki satu kehidupan, dan saya akan melawan mereka sampai akhir. Namun, saya tidak lagi memiliki wewenang untuk meminta salah satu dari Anda untuk bergabung dengan saya. Pada titik ini, dia memejamkan mata kesakitan. Kolonel Jenderal, jangan katakan itu. Kami tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpamu. Pada saat yang sama, menurut kami Anda tidak membuat keputusan yang salah. Anda melakukannya karena pertimbangan untuk tentara. Anda membuat keputusan tidak hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang juga. Keputusan Anda adalah keputusan kita semua. Oleh karena itu, meskipun Anda salah, kami akan berbagi tanggung jawab. Saudara-saudara kita yang telah meninggal tidak akan menyalahkanmu. Kami juga tidak. Jika Anda bertekad untuk bertarung sampai mati, kami akan menemani Anda. Kami tidak akan mundur lagi. Kami ingin membalas dendam untuk saudara-saudara kami yang telah meninggal. Seorang jenderal besar yang berdiri telah membuat pernyataan dengan suara nyaring dan kuat. Dia memiliki penampilan yang mengerikan, namun dia memancarkan aura yang dipenuhi dengan keberanian. Suara mendesing. Semua perwira militer berpangkat tinggi di tempat kejadian berdiri. Kami berjanji untuk hidup dan mati bersama tentara. Suara setiap prajurit dipenuhi dengan semangat yang benar. Tak satu pun dari mereka memiliki keraguan sedikit pun ketika mereka membuat janji. Mata Dong Xian menjadi basah sebagai tanggapan. Dia berdiri juga. Dia tidak bisa membantu mengingat masa lalu dalam pikirannya. Selama bertahun-tahun, dia telah bersama Korps Angkatan Darat Barat sejak hari pertama dia bergabung dengan tentara. Dia mulai sebagai prajurit rendahan dan mendapatkan keberanian militer selangkah demi selangkah sampai dia akhirnya dipromosikan sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat. Dia membawa Korps Angkatan Darat Barat yang awalnya berada di peringkat terbawah ke kondisi berkembang saat ini. Hampir setiap sudut dari seluruh korps tentara memiliki pengaruhnya. Hampir semua perwira militer berpangkat tinggi di tempat kejadian dipromosikan sendirian olehnya. Seluruh Korps Angkatan Darat Barat sekuat lembaran logam. Ada pepatah mengatakan, kesusahan menguji ketulusan teman. Pada saat ini, dia merasa bahwa itu sepadan.
Selama bertahun-tahun, semua pengorbanan yang dia lakukan untuk Korps Angkatan Darat Barat tidak sia-sia. Sangat baik, kita akan hidup bersama dan mati bersama. Untuk Federasi, semua orang mengeluarkan raungan kuat yang bisa menumbangkan gunung. Tentara berkumpul, Korps Tentara Pusat, Korps Tentara Barat, dan yang lainnya berkumpul ke arah ini. Untuk mencegah musuh mengubah arah, kedua korps tentara besar itu mengerahkan sepertiga dari masing-masing angkatan bersenjata mereka untuk berkumpul di lokasi Korps Angkatan Darat Barat. Sementara itu, Tang Wulin dan orang-orang dari Shrek Academy dan Sekte Tang menunggu dengan sabar di dekat Live Sub 3. Mereka sedang menunggu kedatangan saat terakhir. Sementara itu, Ling Zichen berdiri di sisinya. Ekspresi wajahnya yang menawan mengungkapkan kegembiraannya yang sulit dia tahan sampai sekarang. Modifikasi Eternal Heaven sukses. Dia pulih dari kelelahan dengan bantuan Live Sub 3. Jika bukan nasihat berulang Tang Wulin untuk tidak mengungkapkan kegembiraannya dan merahasiakan hasilnya, dia akan gagal menahan diri dan akan mengeluarkan emosinya. Ya, Tang Wulin tidak menyebarkan informasi tersebut. Itu adalah keputusan yang dibuat setelah berdiskusi dengan Yu Guanzi dan konsultasi sebelumnya dengan Ling Zichen. Pasti ada tahi lalat di Korps Tentara Barat atau Pagoda Roh. Kalau tidak, bagaimana Legiun Abisal bisa mengambil kesempatan sempurna untuk menyerang mereka? Seandainya bukan penampilan kekuatan tak terduga Gu Yuena pada saat itu, situasinya bisa menjadi lebih buruk dengan garis pertahanan yang rusak. Oleh karena itu, penyelesaian modifikasi Eternal Heaven hanya diketahui oleh Tang Wulin, Yu Guanzi, Herles Douluo, Amorous Douluo, dan beberapa lainnya. Situasi sekarang mendekati skenario terburuk yang mungkin terjadi. Hanya Raja Sage Abisal yang belum naik dari pesawat Abisal. Raja Roh yang dihentikan oleh Gu Yuena dengan susah payah sebelumnya hampir menjadi dewa. Ada juga banyak pusat kekuatan peringkat Raja dan makhluk Abisal yang tak terhitung jumlahnya di Legiun Abisal. Momen tersulit akan segera tiba bagi mereka. Meskipun demikian, momen tersulit juga merupakan kesempatan terbaik mereka untuk melakukan serangan balik terhadap Abyssal Legion. Di markas komando, kirim perintah ke Tentara Dewa Laut, Korps Tentara Laut Utara, dan Korps Tentara Issea. Persiapkan semua tembakan artileri jarak jauh dan amunisi jiwa tetap. Targetkan area 30 km di depan garis pertahanan Korps Angkatan Darat Barat. Kunci posisinya, dan tunggu perintah lebih lanjut. Yu Guanzi mengirimkan pesanan demi pesanan di markas komando. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji berdiri di sampingnya. Mereka tidak tidur selama sehari. Mereka menunggu dengan sabar saat pertempuran terakhir akan segera dimulai. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu pukulan ini. Semuanya hening di markas komando. Parlemen Federal baru saja mengirimkan pesan sebelumnya, memberikan wewenang penuh kepada Yu Guanzi di garis depan. Hanya ada satu tujuan, itu untuk menghentikan musuh di luar benua. Federasi akan memastikan ini dengan segala cara. Sementara itu, Korps Angkatan Darat Selatan dipercepat untuk tiba paling lama di hari lain. Setelah menerima otorisasi Parlemen Federal, Yu Guanzi mengirimkan perintah pertama. Jika ada yang mundur selangkah pun, dia akan mengeksekusi orang itu di tempat. Tidak perlu ada pengadilan militer. Tentara terdiri dari 1 juta tentara. Sebanyak 1 juta tentara dari federasi berkumpul di sini. Apakah itu cukup untuk menghentikan makhluk abisal? Tidak ada yang tahu, bahkan Yu Guanzi sendiri. 40 km, akan tiba di titik serangan. Laporan petugas staf operasi terdengar. Suasana seluruh markas komando tegang seketika. Yu Guanzi mengangkat tangannya. Ketika dia menghubungi komunikator, jari-jarinya sedikit gemetar. Itu adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan untuk limit Douluo seperti dia. Tuan Sekte Tang, apakah Anda sudah selesai dengan persiapan di pihak Anda? Selesai. Baiklah, terima kasih telah bersusah payah untuk melakukan ini. The Blue Driver God Killer Grid Array berjarak 40 km dari kita saat ini. Anda dapat melanjutkan dengan persiapan akhir sekarang. Dicatat, potong komunikasi. Yu Guanzi menarik napas dalam-dalam. Dia mengirim pesanan dengan tergesa-gesa. Semua kapal angkatan laut, semua tembakan artileri, bersiap untuk pertempuran tingkat 1. Kunci target, tunggu perintah selanjutnya. Bab 1808, Cannon God, senjata bentuk manusia. Bersiaplah untuk pertarungan level 1. Saya ulangi, bersiaplah untuk pertempuran level 1.
Kunci target dan tunggu perintahku. Suara perangkat jiwa yang berputar bergema di seluruh Thule. Di permukaan laut ada banyak gumpalan. Artileri jarak jauh dari 3 armada besar semuanya diarahkan ke kejauhan. Mereka dengan sabar menunggu perintah selanjutnya. Tak perlu dikatakan, semua orang menunggu momen penting ini. Itu bisa menentukan kelangsungan hidup umat manusia. Saat ini, Dong Xian berada di garis pertahanan paling depan Korps Angkatan Darat Barat. Mesya serigala ganas berwarna merah darahnya tampak sangat mencolok yang membuatnya terlihat oleh setiap prajurit Korps Angkatan Darat Barat. Saat ini, dia hanya dapat meningkatkan moral Korps Angkatan Darat Barat dengan secara aktif terlibat dalam perang itu sendiri. Saya akan membersihkan kesalahan yang saya buat dengan darah saya sendiri. Dong Xian mengangkat tangannya dan memutar komunikator militer di pergelangan tangannya. Suara Yu Guanzi terdengar dari ujung sana seketika. Yu Guanzi berbicara. Yu tua, suara Dong Xian terdengar suram. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam, buatlah singkat dan manis. Saya memimpin pertempuran. Dong Zi berbicara dengan suara yang dalam, kami telah saling bersaing seumur hidup. Saya tidak pernah menyerah kepada Anda atau mengakui bahwa Anda lebih kuat dari saya. Latar belakang keluarga Anda lebih baik dari keluarga saya. Anda tidak tahu seberapa keras saya bekerja hanya untuk sampai ke tempat saya hari ini. Namun, hari ini akan menjadi akhir dari perjuangan kita. Aku masih tidak akan menyerah padamu, tapi aku punya permintaan. Yu Guanzi berkata, silakan. Mata Yu Guanzi berbinar. Ketika saya mati, saya tidak ingin nama saya dipilar rasa malu. Yu Guanzi terdiam sesaat. Dong Xian, lebih baik kamu kembali hidup-hidup dari perang F*** ini. Hahaha, Yu tua, serigala ganas akan dikubur di alam liar seperti seorang prajurit. Setelah mengatakan itu, Dong Xian menutup komunikatornya. Dia melakukan jungkir balik, dan dia sudah berada di meja serigala ganasnya. Meja ditutup. Pada saat berikutnya, mata meja serigala ganas perlahan terbuka dan mengeluarkan sinar dingin yang menakutkan. Ini Dong Xian yang berbicara. Dengar, semua saudaraku di Korps Angkatan Darat Barat. Bersumpah untuk mati dan menolak untuk mundur. Saya akan menjadi yang pertama. Setelah mengatakan itu, meja serigala ganasnya melesat ke depan dengan tiba-tiba dan terbang ke langit. Dia tiba di garis depan pertahanan seluruh Korps Angkatan Darat Barat. Di markas Komando Militer Federal, Yu Guanzi mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Old Dong, apakah kamu tahu bahwa kamu selalu menjadi orang yang paling aku kagumi selama bertahun-tahun? Anda benar tentang bagaimana saya tidak sekuat Anda karena saya mendapat dukungan dari keluarga saya. Chen Xinji menepuk pundaknya. Jika kalian berdua hidup melalui perang ini, aku yakin kalian berdua tidak akan menjadi musuh lagi melainkan kawan. Yu Guanzi tersenyum. Itu benar. 35 meter. Petugas staf melaporkan situasi tersebut. Yu Guanzi berada di depan layar besar yang menampilkan array besar pembunuh Dewa Darah. Dia menatap Blue Driver God Killer Grid Array yang masih maju dengan tatapan membara. Dia sedang dalam suasana tegang. Banyak pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang telah naik ke langit di atas subtri kehidupan. Mereka melayang di udara. Dari posisi mereka bisa melihat perisai cahaya ungu hitam raksasa di kejauhan. Tang Wulin mengangguk ke arah Ling Zichen di sisinya. Ekspresi Ling Zichen berubah menjadi sangat serius. Bintik-bintik kilatan merah muda berkilauan di tubuhnya. Mesia super ilahi peringkatnya langsung dibalut di tubuhnya. Dia melepaskan diri dari dukungan Tang Wulin dan melayang di langit sendirian. Semua orang lindungi Ling Zichen dan bersiaplah untuk pertempuran, perintah Tang Wulin. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak menyadari apa yang dia lakukan, mereka menganggap kata-katanya sebagai perintah sekarang. Mesia Ling Zichen berbeda dari sebelumnya. Permata berbentuk belah ketupat bertatahkan di dada. Permata itu berwarna merah yang melengkapi sumur mesia merah muda. Saat ini, permata merah itu berkilau ketika mulai berputar. Satu demi satu, potongan-potongan bagian logam diproduksi di dalam dan dirangkai menjadi rak logam. Moncong berdiameter sekitar setengah kaki dengan tonjolan 2 meter juga dibuat. Wulin, tolong bantu aku menstabilkan kereta. Tang Wulin mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat melihat moncong di dadanya. Kamu benar-benar orang gila. Setelah melihat perubahan pada Ling Zichen, dia menyadari apa yang dia lakukan. Dia telah memasang surga abadi ke mesia super ilahi miliknya dan mengubahnya menjadi artileri utama mesia.
Namun, Eternal Heaven adalah sebuah bom. Jika meledak, bahkan tidak ada satu sel pun dari Ling Zichen yang tertinggal. Ling Zichen tersenyum dan berkata, kami terdesak waktu. Kami tidak dapat menyelesaikan proses modifikasi tepat waktu tanpa menggunakan mecha saya sebagai kereta. Apakah Anda berpikir bahwa modifikasi adalah tugas yang mudah? Ayo, cepat, berdiri di belakangku dan bantu aku menstabilkan kereta. Bantingan akan menjadi sangat kuat. Dipersiapkan, bukan hanya Tang Wulin, semua yang lain di sekitarnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Bahkan mereka yang tidak ikut serta dalam diskusi yang berhubungan dengan Eternal Heaven juga dapat mengetahui beberapa bagian. Ekspresi Tang Wulin saat ini membuatnya jelas bagi semua orang. Gadis muda itu akan menggunakan tubuhnya sebagai kereta untuk meluncurkan bom keji ini. Dou Luo yang tak berperasaan dan Dou Luo yang asmara memandang Ling Zichen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak pernah berharap Ling Zichen menjadi gila ini. Menggunakan tubuhnya sebagai kereta setara dengan mentransplantasikan surga abadi ke bagian dalam mechanya. Pada saat yang sama, mecha menggunakan tubuhnya sebagai sumber energi inti. Dalam arti tertentu, Eternal Heaven menyatu dengan tubuh Ling Zichen. Dia benar-benar mengubah dirinya menjadi senjata penghancur manusia. Hampir setiap ilmuwan memiliki sifat irasional. Tidak diragukan lagi, irasionalitas Ling Zichen jauh melebihi kebanyakan ilmuwan. Selain bahaya yang akan dia temui selama proses fusi, bahkan sekarang, apakah dia mampu menahan intensitas energi surga abadi dengan tubuhnya sebagai kereta? Sekarang setelah urutan peristiwa menjadi seperti ini, tidak ada gunanya baginya untuk menyuarakan kekesalannya terhadapnya sekarang. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Tang Wulin memelototinya dan berteriak keras. Semuanya, mundur 5.000 meter. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia memeluk pinggang Ling Zichen dari belakang. Keduanya secara bersamaan melompat dan melonjak ke langit untuk menjauhkan diri dari subtri kehidupan. Ling Zichen terkikik. Apakah kamu takut? Tang Wulin berbicara dengan nada marah dan tidak menyenangkan. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah saya takut atau tidak. Bagaimana Anda bisa menganggap diri Anda begitu enteng? Ling Zichen menjawab, sebagai seorang ilmuwan, saya hanya peduli pada tingkat keberhasilan. Saya berpikir untuk menggunakan tubuh saya sebagai kereta karena saya adalah orang yang paling akrab dengan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif di benua saat ini. Di sisi lain, hanya ada satu Eternal Heaven yang lebih mematikan dari yang saya kembangkan sebelumnya. Jika saya ingin menjadikannya senjata super jangka panjang yang dapat digunakan kembali, saya perlu melakukan sedikit modifikasi pada unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif secara terus-menerus. Saya juga akan melakukan beberapa penyesuaian selama proses peluncuran. Saya bukan master jiwa, tetapi ada banyak unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dalam komposisi tubuh saya. Kesadaran spiritual saya terkait dengan surga abadi sehingga paling efektif saat digunakan. Lewat sini, tingkat keberhasilan akan meningkat 18,5% dibandingkan dengan menempatkan gerbong di tempat lain. Apakah Anda tahu pentingnya angka ini? Itu berarti keamanan keseluruhan ditingkatkan 20%. Perbedaannya sangat besar, jadi, bagaimana saya tidak melakukannya? Apalagi saya sudah berhasil. Aku senjata super sekarang. Saya harus mengatakan bahwa bahkan Anda tidak mampu menahan ledakan frontal dari saya. Hahaha. Aku akan menjadi dewa meriam sekte Tang kita di masa depan. Kemarahan di hati Tang Wulin hilang setelah mendengar soliloquy yang bersemangat. Sebagai gantinya adalah perasaan khusus. Gadis muda yang bersembunyi di mecha di hadapannya telah mengorbankan segalanya untuk penelitian dan pengembangan sains. Nyatanya, dia bahkan tidak bisa dianggap manusia lagi. Semua yang dia lakukan untuk sekte Tang dan teknologi jiwa. Bab 1809, You Are Tang Sex Pride. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya Ling Zichen sambil tersenyum. Zichen, kamu telah berkorban terlalu banyak. Tang Wulin menghela nafas. Senyum di wajah Ling Zichen tiba-tiba menghilang. Meskipun Tang Wulin tidak bisa melihat wajahnya di balik mecha, dia jelas bisa merasakan perubahan emosinya. Apakah kamu pikir aku monster? Bahwa aku wanita gila? Tanya Ling Zichen dengan dingin. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tidak, saya tidak. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai monster sebelumnya. Dalam hati saya, Anda adalah seorang ilmuwan terhormat. Anda memberikan hidup Anda untuk sains.
Kamu adalah kebanggaan Sekte Tang. Tapi, aku juga seorang wanita. Aku merindukan hal-hal yang dirindukan seorang wanita. Bahkan jika aku hanya memikirkannya sesekali, bagaimanapun juga aku tetap seorang wanita. Suaranya tiba-tiba tercekat. Fluktuasi emosinya terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin bingung harus berbuat apa. Ling Zichen tiba-tiba berteriak keras, bersiaplah untuk meluncurkan meriam Eternal Heaven. Tang Wulin, stabilkan kereta. Tang Wulin merasakan hawa dingin di dadanya. Sinar ilahi keluar dari matanya. Bintik-bintik cahaya keemasan di tubuhnya membesar dengan cepat saat armor pertempuran 4 kata emas Golden Dragon Moon Song membungkus tubuhnya. Pada saat yang sama, baju perang di tubuhnya mulai mencair dan terhubung ke meisha Ling Zichen. Dia memeluk Ling Zichen dari belakang. Saat ini, dia tampak seperti telah menyatu sepenuhnya dengan Ling Zichen. Tegas dan mantap, moncong perak putih mengarah ke perisai pelindung ungu hitam raksasa di kejauhan. Rasanya udara membeku saat ini. Kemajuan lambat Blue Driver God Killer Great Array tampak mencolok. Itu melambangkan akhir dari seluruh umat manusia. Bibir Ling Zichen mengerucut erat. Dia sedang menahan diri untuk tidak menangis. Bintik-bintik pancaran menerangi tubuhnya. Unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif di tubuhnya menyala berturut-turut sebelum berubah menjadi kekuatan asal. Halo menyala di dadanya. Itu adalah cincin dari sumber yang tersusun rapat yang dihubungkan bersama dengan cara yang berirama namun aneh. Itu melepaskan aura menakutkan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Meskipun Tang Wulin masih diselimuti lagu naga emas bulan, dia langsung merasa tubuhnya mati rasa segera setelah inti sumber dinyalakan. Seluruh tubuhnya menggigil dan dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Ada ketakutan, kegembiraan, dan antisipasi. Last but not least, ada keuletan. Terlepas dari harga dan metodenya, mereka harus menghancurkan musuh di sini dan sekarang ditule selamanya. Mereka tidak boleh membiarkan musuh masuk ke benua bagaimanapun juga. Di arai besar pembunuh Dewa Blue Driver, siluet muncul dari lorong jurang yang sangat besar untuk menjadi bagian dari barisan besar. Setiap siluet yang keluar adalah entitas teratas di antara makhluk abisal. Setelah selesainya Blue Driver God Killer Great Array, lorong abisal dilindungi oleh arai sedemikian rupa sehingga tersembunyi dari penindasan pesawat benua Douluo. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari jurang 108 tingkat. Mereka menyaksikan segala sesuatu di luar Blue Driver God Killer Great Array dengan keserakahan di mata mereka dan hanya menunggu waktu untuk keluar. Dunia ini akan menjadi jalan mereka menuju ketuhanan. Faktanya, mereka merasakan kekuatan hidup yang luar biasa dari planet ini di bawah kaki mereka. Itu adalah energi yang sangat mereka dambakan. Raja Roh melayang di tengah langit di dalam barisan. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan merasakan aura yang dipancarkan dari makhluk abisal di sekitarnya. Dia menikmati sensasi dan menutup matanya. Di kejauhan, pertahanan Korps Angkatan Darat Barat yang babak belur terlihat dalam pandangannya. The Blue Driver God Killer Great Array bisa menghapus apa saja. Begitu mereka menghancurkan medan perang, Legiun Abisal akan berada dalam ayunan penuh. Semua makhluk abisal akan dilepaskan ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan bentuk kekuatan hidup yang paling murni. Tiba-tiba, Raja Roh memiliki firasat yang tak terduga dan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan merayap ke dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai keilahian. Itu adalah alam asal ilahi yang layak untuk reputasinya. Begitu krisis muncul, dia bisa merasakannya sekaligus. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke arah tertentu. Di langit malam yang gelap gulita, dia bisa melihat titik cahaya kecil yang samar-samar jauh di kejauhan. Tapi, titik cahaya itu adalah sumber ketakutan di lubuk hatinya. Apa itu tadi? Entitas semacam apa itu? Pada saat berikutnya, semua pusat kekuatan semu dewa di Blue Driver God Killer Great Array mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah itu. Semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu apa itu, tetapi mereka dengan jelas merasakan aura mengerikan yang membebani mereka dengan beban Gunung Taisan. Kaisar Hantu hampir tidak bisa berkata-kata. Oh tidak, itu surga abadi. Hentikan, cepat, kita tidak bisa membiarkannya meledakkan barisan yang hebat. Bagaimana mungkin kultus Roh Kudus tidak tahu tentang surga abadi? Di masa lalu, Kaisar Hantu adalah dalang di balik dua amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa yang menghancurkan kota Shrek. Dia tidak akan pernah melupakan adegan apokaliptik. Bagaimanapun,
Eternal Heaven adalah amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang paling kuat yang melampaui dua senjata lainnya. Itu adalah amunisi legendaris dari seluruh federasi. Itu juga senjata paling kuat dan menghancurkan yang pernah dibuat. Kaisar Hantu tidak mengharapkan federasi untuk menyerahkan surga abadi untuk digunakan bahkan sebelum perang berjalan lancar. Kontaknya tidak memberikan informasi bahwa surga abadi sudah dimiliki Sekte Tang dan Akademi Shrek. Kaisar Hantu menjerit keras, apakah permaisuri iblis membuka susunan yang hebat? Cepat, keluarkan orang-orang kita. The Blue Driver God Killer Great Array tidak hanya menghentikan entitas eksternal memasuki array, tetapi juga menghentikan entitas di dalam untuk keluar. Itu benar-benar disegel. Kaisar Hantu melepaskan kekuatan spiritualnya dan bergabung dengan Raja Roh untuk mengirim sinyal kepada orang di kedalaman lorong jurang. Orang yang berdiri di altar pemujaan yang sangat besar dengan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu keemasan membuka matanya. Di sebelahnya adalah seorang gadis muda dengan rambut panjang terurai di bahunya. Wajah gadis itu pucat pasi. Dia berdiri di sana dalam keadaan kesurupan. Apakah itu surga abadi? Jadi bagaimana jika itu adalah surga abadi? Apa yang bisa dilakukannya? Tanya permaisuri iblis dengan dingin. Berdiri di sisinya, siluet memikat gadis muda itu menggigil sekali. Ibu, hentikan. Saya mohon, tolong hentikan. Apakah Anda benar-benar ingin melihat seluruh benua dihancurkan oleh makhluk abisal? Tolong hentikan. Kita tidak bisa terus melakukan ini lagi. Dunialah yang membesarkan kita. Anda tidak bisa membiarkan permusuhan dari apa yang terjadi pada ayah membutakan Anda. Anda seharusnya tidak melakukan itu. Diam. Permaisuri iblis mengayunkan lengannya dan menamparkan pipi gadis muda itu. Dia terlempar ke tanah. Permaisuri iblis berkata dengan dingin, seandainya bukan kamu yang melepaskan orang itu, semuanya akan lancar. Ada apa dengan benua dan pesawat yang Anda bicarakan? Bisakah hal-hal itu mengembalikan ayahmu? Jadi bagaimana jika seluruh umat manusia harus mati dan seluruh benua hancur secara bersamaan? Kita akan pergi ke dunia lain. Menemukan ayahmu hanya mungkin dengan menjadi dewa. Saya memiliki kesempatan untuk menciptakan kehidupan setelah mencapai ketuhanan. Gadis muda itu terbaring di tanah dengan darah segar menetes dari sudut mulutnya. Namun, tatapannya dipenuhi dengan tekad. Banyak yang mati agar kamu bisa menjadi dewa. Meskipun kita belum menjadi manusia, manusia juga adalah makhluk hidup. Begitu banyak nyawa telah hilang dalam pengejaran kita untuk balas dendam. Kamu akan dihajar oleh surga. Dihukum oleh surga. Hahaha. Ketika ayahmu terbunuh, mengapa musuh tidak dihajar oleh surga? Jadi bagaimana jika saya dihukum oleh surga? Penguasa pesawat benua Douluo benar-benar tidak berdaya. Jika saya bisa menjadi dewa, saya akan berada di peringkat yang sama dengannya. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dihukum oleh surga. Surga abadi? Ya, apa yang bisa dilakukan surga abadi? Hahaha. Tawa histeris bergema di lorong jurang. Pada saat yang sama, permaisuri iblis melambaikan tangan kanannya dan melemparkan serangkaian rune yang berkilauan. Sebuah pintu terbuka di setiap sisi Blue Driver God Killer Great Array. Bab 1810, Explode, Eternal Heaven. Raja Roh dipersiapkan jauh lebih awal. Dia melambaikan tangannya yang besar sekali. 4 pembangkit tenaga besar peringkat raja menyerbu keluar dari barisan secara instan dan langsung menuju ke arah ancaman yang akan datang. Sejumput rasa dingin muncul di wajah berlinang air mata Ling Zichen saat ini di langit yang jauh. Coba hentikan. Kamu pikir kamu ini siapa untuk menghentikan kekuatan Eternal Heaven? Dia sudah menghitung waktu peluncuran selama proses modifikasi. Sebagai amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang mematikan, Eternal Heaven membutuhkan waktu untuk mencapai tujuannya ketika diluncurkan sebagai meriam. Surga abadi mungkin bisa dilemahkan jika dihentikan di tengah penerbangan. Namun, itu bukan lagi meriam. Ayolah, dasar orang bodoh. Surga abadi, luncurkan. Ling Zichen memanggil dengan keras. Tang Wulin merasakan Ling Zichen menjadi panas terik di pelukannya. Dia masih bisa merasakan panas terik meskipun baju perang 4 kata Golden Dragon Moon Song miliknya. Detik berikutnya, seluruh langit menjadi cerah. Aliran cahaya putih menyilaukan keluar dari dada Ling Zichen. Itu adalah sinar cahaya yang sempurna. Tang Wulin memusatkan perhatian penuhnya pada proses tersebut. Pada saat meriam Eternal Heaven diluncurkan, lagu Golden Dragon Moon-nya menghasilkan fluktuasi riak yang menyerap ledakan-ledakan yang luar biasa. Meskipun meredam dampaknya,
dia dan Ling Zichen sama-sama dikirim ke ketinggian 10.000 meter secara instan seperti peluru meriam. Seluruh lagu Golden Dragon Moon berubah menjadi merah keemasan karena gesekan yang intens terhadap udara dan mundurnya peluncuran yang kuat. Black Monarch terbang paling depan setelah meninggalkan Blue Driver God Killer Grid Array. Tiba-tiba, kekuatan penindas yang menakutkan dan tak terlukiskan muncul dalam persepsinya secara instan. Dia segera kehilangan kemampuannya untuk terbang dan mulai jatuh seperti benda yang jatuh bebas. Seseorang akan memilih untuk meledakkan diri ketika dihadapkan dengan bahaya yang fatal. Raja Hitam melakukan hal itu. Begitu pula para raja lainnya. Serangan mengerikan datang terlalu cepat. Di sisi lain, semua komandan federal mengarahkan pandangan mereka pada sinar cahaya yang menyinari seluruh langit malam saat ini. Semua orang mengepalkan tangan saat mereka dengan cemas menunggu kedatangan saat itu. Baik itu kemenangan atau kekalahan, kelangsungan hidup atau kematian, semuanya bergantung pada satu pukulan ini. Sepertinya tidak ada yang lebih menakutkan. Itu berpotensi menghancurkan semua orang, dan akhirnya menimpa mereka. Serigala ganas Douluo Dongxian melayang di langit untuk menahan serangan gencar dari Blue Driver God Killer Grid Array. Dia benar-benar kaget sementara itu. Dia adalah pembangkit tenaga peringkat limit Douluo juga, jadi dia bisa merasakan sinar cahaya putih yang membuat tulang punggungnya merinding. Itu datang, itu saja, semua intelijen terkunci total, kecuali Chen Xinji dan Yu Guanzi, tidak ada yang tahu kapan surga abadi akan diluncurkan. Namun, naluri Dongxian memberitahunya bahwa justru surga abadi yang dia nantikan selama ini. Apalagi, peluncuran tersebut justru datang dari situs Shrek Academy. Itu di sini, ini benar-benar di sini pada saat yang paling kritis. Kamu harus berhasil, Anda harus berhasil. Air mata sekarang mengalir di wajah jenderal berkemauan keras itu. Sepertiga tentara Korps Angkatan Darat Barat tewas akibat salah perhitungannya. Dia tidak menangis saat itu. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan air matanya ketika dia akhirnya melihat harapan untuk pertama kalinya. Bibir bawahnya retak karena dia menggigit terlalu keras. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Keberhasilan atau kegagalan sekarang akan menentukan kelangsungan hidup ratusan ribu tentara federal di belakangnya. Sukses atau gagal juga berarti malapetaka besar bisa dihentikan. Pemogokan ini tidak hanya membawa harapan mereka tetapi juga harapan seluruh federasi. Di arai besar pembunuh Dewa Blue Driver, Raja Roh menghilang hampir seketika ketika dia melihat titik cahaya putih yang berkilauan. Ada tatapan ketakutan di tatapannya. Sebagai pembangkit tenaga alam Divine Origin, dia sangat sensitif terhadap semua jenis energi. Juga, dia bisa mengetahui kekuatan serangan ini dengan akal sehatnya. Apakah Blue Driver God Killer Grid Array mampu menahan ini? Tubuh Ling Zichen benar-benar mati rasa sekarang. Rasanya seolah-olah tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Hanya otaknya yang masih sadar. Bibirnya bergerak, tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang. Biarkan Eternal Heaven membersihkan Blue Driver God Killer Grid Array yang terbentuk dari jutaan nyawa manusia. Berdengung. Akhirnya, cahaya putih menyinari perisai cahaya raksasa ungu hitam. Saat ini, rasanya seolah semuanya membeku, waktu, ruang, dan lainnya. Segala sesuatu di seluruh bidang benua Douluo tampaknya telah ditangguhkan, dan planet tidak dapat lagi berputar. The Blue Driver God Killer Grid Array berhenti bergerak. Tatapan semua orang tertuju pada titik tabrakan. Tepat pada saat itulah semua orang tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Berdengung. Dengung lain terdengar. Cahaya putih menghilang tanpa jejak, sedangkan susunan besar ungu hitam tetap ada. Di dalam Blue Driver God Killer Grid Array, sudut bibir Kaisar Hantu berkedut sekali. Sinar hijau mengerikan di matanya menyala dengan penuh semangat. Sudah dihentikan, sudah dihentikan. Jadi bagaimana jika itu adalah surga abadi? Sebelum Grid Array Blue Driver God Killer Grid Array, pikiran itu baru saja muncul, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa area di Blue Driver God Killer Grid Array yang sebelumnya terkena cahaya putih menjadi terang di saat berikutnya. Warnanya berubah dari ungu kehitaman awal yang diisi dengan aura apung menjadi ungu yang sangat terang pada saat ini. Ada proyeksi ilusi yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Sebuah adegan muncul samar-samar di perisai cahaya raksasa. Adegan itu dipenuhi dengan awan putih halus yang tampak seperti awan abadi berkabut di negeri dongeng. Saat itu, semua orang mendengar suara.
Suara itu terdengar saat munculnya adegan itu. Selamat datang di surga abadi. Ledakan. Sebuah ledakan besar yang tak tertandingi muncul. Tanah bergetar, bahkan bumi bergetar. Seluruh Thule tiba-tiba berubah menjadi lautan cahaya di saat berikutnya. Setiap orang yang menyaksikan ledakan itu dibutakan untuk sementara. Bahkan, mereka segera kehilangan kemampuan untuk berpikir. Warna pijar dari awan jamur berubah menjadi lingkaran cahaya raksasa yang meledak di langit. Pada saat-saat berikutnya, Tang Wulin dan Ling Zichen diledakkan oleh gelombang kejut yang kuat meskipun jaraknya puluhan kilometer dari ledakan. Perisai lampu hijau giok dilepaskan saat ledakan terjadi di Sekte Tang dan Stasiun Akademi Shrek. Selanjutnya, itu menyelimuti dan melindungi seluruh kamp. Segala sesuatu dalam bidang visual pembangkit tenaga listrik Sekte Tang dan Akademi Shrek telah berubah pijar. Semua orang telah merenungkan tentang kekuatan surga abadi di masa lalu. Namun, ledakan itu melampaui harapan semua orang. Itu benar-benar menakutkan. Itu menakutkan sampai titik yang tak terlukiskan. Serigala ganas Douluo Dongxian sedang tersenyum. Meskipun dia sekarang benar-benar buta dengan tubuhnya berputar dengan liar, dia tetap tersenyum. Hatinya hancur ketika dia melihat tidak ada perubahan setelah Blue Driver God Killer Great Array dihancurkan. Namun di saat berikutnya, ledakan besar terjadi. Dia dan Mesianya langsung terpesona oleh gelombang kejut. Gelombang kejut itu mengerikan. Akibatnya, dia kehilangan kesadaran. Dia adalah yang paling dekat dengan susunan besar yang berjarak kurang dari 40 km. Namun, gelombang kejut masih menyebabkan dia jatuh pada jarak ini.